kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara? Karena begini, di dalam KUHP, orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan, dimasukkan penjara. Sementara saudara Jokowi, kenapa kita minta untuk diseret di penjara pasca lengser? Yang pertama, dia sudah banyak melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Jadi 3 nomenklatur ya yang dilakukan oleh Jokowi itu melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Salah satu kejahatan yang paling viral di Republik ini adalah kejahatan ijazah palsu. Baik, saya mengawali. Yang pertama, kenapa kami berikan acara ini dengan nomenklatur Jokowi lengser? Kenapa kita tidak sebut Jokowi itu purna tugas di 20 Oktober 2024 ini? Pertama alasannya, purna tugas itu diberikan kepada orang yang benar-benar amanah menjalankan tugasnya dan memang tidak menghendaki untuk menambah usia kekuasaannya. Sementara saudara Joko Widodo ini yang pertama dari sisi tugas pokok dan fungsi, tanggung jawabnya sebagai presiden itu banyak masalah. Justru karena banyak masalah itulah hari ini kami berkumpul untuk menyampaikan pandangan, pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan perhatian publik agar publik juga mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi tentang banyaknya amanah-amanah bangsa yang tidak dijalankan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, kenapa kita sebut lengser? Karena sejatinya saudara Joko Widodo itu tidak mau seleh ya sebenarnya. Sejak awal dia pengen melanjutkan kekuasaannya. Pertama dia minta agar bisa 3 periode ikut pilpres lagi. Tapi karena masyarakat rakyat semuanya mengkritik nggak jadi. Terakhir juga dengan alasan pandemi COVID-19 ya membangun narasi untuk menunda pemilu dan dengan demikian dia menambah tambahan usia kekuasaannya. Jadi dua-duanya ternyata gagal. Jadi yang tepat adalah tanggal 20 Oktober 2024 ini memang bukan purna tugas, bukan berhenti tetapi lengser gitu. Sebab kalau tidak ada perlawanan rakyat terhadap rencana kekuasaan Jokowi untuk dipertahankan baik melalui 3 periode jabatan presiden atau melalui tunda pemilu, sudah bisa jadi 20 Oktober itu dia masih menjabat sebagai presiden gitu. Selanjutnya kenapa kami membuat acara ini di mana salah satu tuntutannya adalah seret saudara Jokowi ke penjara. Nah, ini banyak yang masuk ke WA, nama-nama yang menyetujui ini terakhir di 570 orang. Masih masuk terus tapi tidak saya record karena sudah masuk pada waktu tanggal yang memang kami tetapkan maksimal tanggal 19 begitu. Itu ada yang minta bahkan bukan seret ke penjara, ada yang minta digantung di Monas, Bang. Jokowi gantung di Monas gitu. Ada gantung sampai mati begitu. Nah, kami tetap menggunakan kaidah konstitusi dalam menetapkan judul. Kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara? Karena begini, di dalam KUHP orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan, dimasukkan penjara. Sementara saudara Jokowi, kenapa kita minta untuk diseret di penjara pasca lengser? Yang pertama, dia sudah banyak melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Jadi 3 nomenklatur ya yang dilakukan oleh Jokowi itu melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Salah satu kejahatan yang paling viral di Republik ini adalah kejahatan ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu kalau kita sidik ya dengan pasal 263 KUHP itu ancaman pidananya 6 tahun. Di pasal 21 KUHP ancaman pidana ada 2 syarat untuk bisa menahan itu, syarat objektif dan subjektif. Objektifnya salah satunya adalah jika ancaman kejahatannya itu lebih dari 5 tahun. Nah, ya, pemalsuan ijazah yang masuk kategori 263 KUHP, pemalsuan dokumen itu ancamannya 6 tahun. Sehingga saudara Joko Widodo nanti bisa diseret ke penjara untuk ditahan dan baru kemudian diadili. Yang kedua, kenapa harus diseret di penjara dan ditahan? Karena kita khawatir Jokowi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan kejahatan itu lagi. Dan terbukti kejahatan tentang
menjadi calon presiden yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana kalau Jokowi melanggarnya adalah syaratnya minimum ya punya ijazah SMA atau sederajat yang asli begitu. Ternyata kekuasaan dia diturunkan kepada anaknya dan melanggar lagi syarat untuk menjadi presiden, di mana di dalam ketentuan syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden salah satunya adalah berusia paling tidak 40 tahun. Dan Gibran Rakabuming Raka ini kemarin bisa menjadi wakil presiden walaupun usianya masih bocil. Belum 40 tahun, baru 38 tahun. Itu membuktikan bahwa ketika kekuasaan Jokowi masih ada dan dia tidak segera ditangkap, dia melakukan kejahatan lagi. Kalau awalnya kejahatan untuk dirinya, yang kedua kejahatannya untuk anaknya. Makanya setelah lengser kita minta Jokowi segera ditangkap, ya diseret ke penjara untuk diadili. Kenapa? Karena agar dia tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Entah kejahatan apa, bukan hanya masalah pemalsuan dokumen untuk bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden, bisa jadi kejahatan yang lainnya yang memang banyak. Kemudian kenapa pula kita minta Jokowi diadili pasca lengser? Kenapa nggak sekarang? Sebenarnya kami setuju sekali kalau sekarang langsung diseret diadili. Karena kejahatan itu tidak menunggu lengser. Harusnya kalau equality before the law itu berlaku, seorang presiden itu berkedudukan sama di muka hukum sebagai warga negara, harusnya hari ini bisa ditangkap saudara Joko Widodo. Kemudian baru diproses tentang dugaan kejahatan ijazah palsunya dan berbagai kejahatan yang lain. Nanti yang lain bisa menyampaikan. Saya fokus ke ijazah palsunya. Kenapa? Karena ternyata kejahatan saudara Joko Widodo itu tidak bisa dibawa atau dipersoalkan secara hukum bukan karena tidak ada perilaku kejahatannya, juga bukan karena tidak ada buktinya, tetapi karena ada kekuasaan dari saudara Jokowi sebagai presiden yang menghalangi proses penegakan hukum itu sendiri. Misalkan kasus ijazah palsu, itu kan bukan delik aduan. Kapolri harusnya segera melakukan penyelidikan. Oh sudah jelas loh. Dan kami sudah bawa bukti. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani kan sempat meminta kepada rakyat yang punya bukti, aspirasi apa tentang pemakzulan Joko Widodo, bawa ke DPR. Kami bawa bukti itu ke DPR. Tapi ternyata kita malah diusir. Bang Egy sempat terjatuh itu waktu itu dorong-dorongan. Iya, Bang Egy juga titip salam, mohon maaf tadi belum sempat saya sampaikan, tidak bisa hadir karena ada uzur begitu. Nah, jadi kami sudah evaluasi bahwa yang menjadi penghalang proses hukum kepada saudara Jokowi itu tidak bisa bergulir, itu karena ada kekuasaan yang menghalangi proses itu. Contoh yang sederhananya di Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta, itu Gus Dur dan Bambang Tri dipaksa, ya, divonis mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, padahal ijazah aslinya tidak pernah ada. Itu tidak mungkin kalau tidak ada intervensi kekuasaan. Hakim mana yang bisa memvonis orang itu mengatakan kamu bohong, sementara yang benarnya nggak pernah dihadirkan di persidangan. Dan akhirnya putusan kabar bohong sesuai dengan pasal 14 ayat 1 yang tadinya dituntut 10 tahun divonis 6 tahun itu dievaluasi oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Tidak lagi terbukti kabar bohong ijazah palsu. Berarti benar-benar palsu ijazah itu berarti. Di Semarang memang ya Bambang Tri dan Gus Dur tetap divonis tapi turun menjadi 4 tahun. Namun pasalnya sudah dirubah, tidak lagi pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana tentang kabar bohong, bukan. Tapi hanya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pun masih banyak persoalan. Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama? Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama, suku, ras, antar golongan? Dia presiden. Dan presiden itu adalah lembaga negara yang hak konstitusionalnya itu rakyat boleh mengkritik. Bahkan wajib mengkritik kalau ya perilaku presiden itu dikhawatirkan akan membawa dampak kerusakan bagi segenap bangsa Indonesia. Gitu. Jadi kritik itu satu sisi adalah hak, sisi yang lain kewajiban. Hak manakala setiap orang ingin mengajukan kritik tidak boleh ada yang dihalangi. Kewajiban manakala yang lain tidak tahu kesalahan presiden, dia tahu sendiri dan ini berbahaya bagi seluruh rakyat, maka orang yang tahu kesalahan presiden dia punya kewajiban untuk mengkritik presiden. Dan bukti-bukti itu sudah kami bawa ke DPR RI. Jadi yang menjadi soal adalah bahwa hukum itu produk politik dan otoritas hukum itu di bawah otoritas politik. Maka ketika proses hukum itu tidak dikehendaki oleh otoritas politik, hukum nggak akan jalan.
Sebagus apapun ya narasi pembuktian, sekuat apapun bukti-bukti, sebanyak apapun bukti-bukti yang dihadirkan, kalau kehendak politik tidak mengizinkan itu, selesai. Dan kejahatan saudara Jokowi ini sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya. Mungkin kalau di print dokumen kejahatan, kesalahan, kezaliman Jokowi ini, Pak Amin, ditumpuk, di print, ini bisa sampai ke bulan ya. Tumpukan kejahatan, kezaliman Jokowi ini. Paling enggak ke atap. Iya, ke atap lah. Enggak, ini ke bulan ini. Jadi kita nggak butuh astronot lagi pergi bulan. Cukup kita tumpuk, kita print dokumen kejahatan Jokowi. Iya, ini yang kita mau katakan lagi, sepanjang dua periode Jokowi memimpin, itu kita justru terbelah. Mohon maaf, sampai hari ini tidak pernah ada yang selesai ya narasi cebong kampret. Bahkan belakangan tambah lagi, ada kadrun. Nggak pernah terjadi bangsa kita terbelah, ada cebong, ada kampret. Malah ada lagi kadrun. Nggak pernah ada masalah nasab itu dipersoalkan. Kecuali di era saudara Joko Widodo. Nggak pernah ada ormas itu pecah belah. Ini NU kan mau ada muktamar luar biasa. Ini di eranya saudara Joko Widodo. Golkar ditebang, itu di eranya saudara Joko Widodo. Ya Partai Amanat Nasional dipecah, itu di eranya saudara Joko Widodo. Kemarin ada Partai P3 juga menjadi kusut, itu juga karena di eranya Joko Widodo. Partai yang baru saja ya bermasalah ya, sampai Kadin pun ya ada kudeta di organisasi swasta, itu nggak mungkin terjadi kalau otoritas penguasa nggak menghendaki. Itu di era Joko Widodo terjadi semua. Saya pernah ditanya, Bang jangan salah-salahin presiden dong, kalau ada ormas, orpol itu ada masalah kok yang disalahin presiden. Loh, saya katakan sederhana, kuncinya ada di penguasa, karena seluruh SK kepengurusan ormas, organisasi politik apapun, itu yang dianggap sah, itu adalah yang disahkan oleh Menkumham. Kalau partai yang bisa ikut pemilu yang disahkan oleh Menkumham. Kalau ya Menkumham nggak menghendaki, nggak jadi itu perpecahan. Maka setiap rencana kudeta, baik partai politik, organisasi apapun, orang yang mau kudeta itu pasti cari restu dulu ke penguasa. Begitu sudah dapat restu, ya proses yang lain itu tinggal administrasi jalan saja. Contohnya, Supratman Andi Adgas ketika mengomentari kasus pengambilan Kadin, ya dari Arsyad ke Anindya Bakri, dia mengatakan demikian. Loh, itu kan dinamika internal, bagi kami kewajiban kami ya mengarsip dan mengesahkan hasil munaslup, kami tidak mau ikut internal di dalam. Justru kalau dia tidak mau ikut internal di munaslup, nggak usah disahkan dulu, biarkan mereka bertarung di pengadilan sampai inkrah, baru keluarkan SK yang baru, bukan buru-buru disahkan. Itu ketahuan motifnya, ini sudah ada kerjasama dengan kekuasaan, dan nggak mungkin bisa nyolong organisasi tanpa restu kekuasaan. Tapi di era saudara Joko Widodo itu semua terjadi. Jadi gantung, ganyang, apa seret? Seret dulu. Nah, nanti setelah itu terserah. Karena nanti setelah diadili, vonisnya kan bisa macam-macam. Ada vonis mati. Nanti Bang Ajis bisa bicara tentang KM 50 yang dalam pelanggaran HAM berat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu salah satunya bisa dihukum mati. Kalau terbukti saudara Jokowi terlibat dalam proses pelanggaran HAM, ya bisa dihukum mati begitu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan lagi bahwa sepanjang kekuasaan Jokowi, fungsi negara itu terdegradasi. Yang semestinya negara itu berfungsi menjadi pelayan rakyat, kekuasaan itu digunakan untuk memerintah dan melarang dalam rangka memenuhi hajat rakyat. Hari ini kekuasaan telah dialihkan menjadi pelayan oligarki. Fungsi kekuasaan memindahkan duit dari kantong rakyat melalui APBN kepada kantong oligarki. Contoh yang paling nyata adalah label PSN yang diberikan oleh saudara Joko Widodo itu tidak lagi untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan oligarki. Kita juga singgung nanti di pernyataan kita, misalkan di PIK 2 dan BSD. Mana kepentingan negara di proyek oligarki aguan ya di PIK 2 ini, juga yang di BSD. Gak ada kepentingan rakyat. Kalau Agung Sedayu atau yang berhimpun di PANI itu dapat untung besar, itu dividennya gak ada yang masuk ke APBN. Karena dia bukan BUMN. Itu murni proyek oligarki korporasi di bidang properti. Lalu apa dasarnya diberi label PSN? Dan ketika menggunakan label PSN, di status pembebasan lahannya nanti tunduk dengan undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, di mana ya penguasa bisa ambil paksa, uangnya dititipin di pengadilan. Di pengadilan nanti bertarung lagi dengan mafia. Harganya juga sekenanya semaunya. Harusnya yang PSN itu ya proyek emang manfaatnya untuk rakyat. Misalkan bikin waduk, jembatan, jalan tol masih mending lah. Lah ini properti.
Dan ini juga aneh, dulu orang yang mengkritik pindah IKN katanya Jakarta itu turun, tanahnya bahaya, nanti tenggelam, kita cari yang selamat di IKN. Nah sekarang kalau memang alasan itu jujur, ngapain grup-grup properti itu membangun gede-gedean di sekitar Jakarta? Mereka investasi mau gusur tanah mereka sendiri kalau begitu, karena akan tenggelam. Buktinya tidak, berarti selama ini alasan tentang ya tinggi tanah dan sebagainya itu dusta. Intinya proyek strategis nasional itu adalah proyek yang diciptakan oleh saudara Jokowi untuk memberikan lapak bisnis bagi oligarki yang dijadikan korban rakyat, APBN yang dipakai. Kalau mau bikin properti ya silakan saja, tawar-menawar dengan rakyat, tidak boleh pakai tangan kekuasaan, maksa, digaris, diambil, habis itu harganya juga sekenanya cuma berapa? 30.000, 50.000. Ini diantara deret-deret kekuasaan Jokowi yang harus kita tampakkan kepada publik. Jangan masyarakat menganggap ini nggak ada masalah. Apalagi sampai di ujung kekuasaan yang kita menuntut dia dilengserkan. Setelah lengser dia harus diadili. Malah ada yang mengatakan terima kasih Pak Jokowi sudah membantu dan seterusnya. Ini tidak tepat. Juniornya beliau. Ini kan menyakiti kita rakyat jadi korban gitu loh. Kita tahu memang ada yang diuntungkan oleh saudara Jokowi. Tapi segelintir, siapa yang diuntungkan? Kemarin yang videonya ada di IKN, ketawa ketiwi, ya, grup Sinarmas, grupnya Agung Sedayu, ya, grup Cina-Cina itu, sama sih siapa? Yang dari PDIP itu, Marwar Sirait, itu yang untung beliung. Mereka bikin hotel, mereka bikin ini, bikin itu, dapat HGB puluhan tahun, berapa Bang Eki? 150 tahun itu lebih Belanda daripada Belanda. Makanya ya kayak apa ya, londo irang Jokowi ini. Memecah belah divide ad impera, ya. Sebagian diangkat, sebagian diinjak, mayoritas yang diinjak, yang sedikit yang diangkat. Nah, yang diangkat itu yang kemudian bicara tentang kemajuan, prestasi dan seterusnya. Baik, dari saya itu saja.